selamat datang kembali di channel Gali Reza. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang web server ya. Pada dasarnya biasanya web server itu pakai Nginx atau Apache atau LeetSpeed ya. Namun di sini saya akan membahas tentang LeetSpeed. Gimana sih cara install LeetSpeed dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan LeetSpeed? Dan satu lagi, apa keunggulan LeetSpeed? Kenapa orang-orang memilih menggunakan LeetSpeed? Saya akan bahas semuanya. Semoga waktunya cukup. Ini saya belum tidur ya, nggak bisa tidur. Ini daripada nggak bisa tidur, saya bikin tutorial. Saya akan bahas. Hal yang pertama untuk menginstal LeetSpeed, kita googling dulu. Kita install LeetSpeed panel. Kita cari di situs resminya ya, jangan dibiasakan untuk menggunakan tutorial orang lain. Kita pakai yang resmi saja. Di sini ada untuk installernya, kita pakai yang ini. Ada dua versi, ada yang versi ini dan versi satu lagi. Nah ini ada yang dua. Nah, ini yang kedua, cuman saya lebih suka pakai yang versi ini. Ini lebih mudah ya. Kita coba install. Nah, ini sudah terinstall ya. Kita tinggal aktifkan di menu plugin. Nanti video ini banyak sensornya karena ini server milik Kominfo dan kebetulan saya bagian nyeting di sana. Di bagian nyeting nanti ini banyak sensornya. Jadi harap dimaklum. Karena saya kehabisan bahan buat server uji coba, karena kebanyakan saat ini server uji coba saya buat bahan saya ngebuat. Saya lagi bikin suatu project. Kita ke LeetSpeed di sini, kita install LeetSpeednya. Sebenarnya saya sudah punya lisensi enterprise ya, jadi saya nggak mau pasti di sini karena nanti harus sensor, capek. Karena sensor agak capek. Kita pakai trial saja untuk bahan trialnya sekitar 15 hari. Normalnya itu maksimal sekitar 30 hari kalian masih bisa pakai. Nah di sini usernya kalian bisa pakai admin atau apa, nanti bisa diganti lah, emailnya bisa diganti juga semuanya. Kalian klik install saja. Hal ini lupa nggak dimasukin ya, kita masukin pakai sandi, gampang aja lah. Kita install. Oke, setelah saya selesai install ini belum selesai loading ya, kita bahas. Bentar, ini ada motor ya. Nah, kalian cek dulu di situs LeetSpeed resminya. Di sini ada harganya. Harganya kita lihat. Nah, ini harga LeetSpeed ya. Untuk RAM 2GB itu gratis. Perlu kalian ingat. Jadi RAM-nya 2GB itu gratis. Jadi kalau misalkan kalian cuma dipakai buat pribadi itu free, kalian bisa install. Dan ini buat apa namanya? Buat kalian pakai panel dan 5 domain katanya, 8GB memori. Ini seperti ini. Kalau saya sendiri tuh pakai yang 36 dan pakai yang ini 92. Jadi saya ada dua tipe lisensi yang saya beli. Ini saya beli sekitar 4. Jadi buat server saya, dan ini saya pakai buat bisnis. Ini ada 2 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah itu 1 mungkin yang aktif ya. Saya kurang ingat. Yang jelas pakai yang ini 1, terus yang ini itu 2. Kalau 3 apa ya? Saya lupa. Soalnya udah lama nggak ngecek. Nah, dan kalian bisa pakai yang free dulu ya. Baca pakai yang free buat kalian uji coba. Nah ini sudah aktif. Di sini ada beberapa yang harus kalian setting. Nggak semudah itu kalian install langsung selesai. Pertama yang harus dipentingkan adalah kalian bikin ini TeamDB dulu, database ya, TeamDB lah nyebutnya. Kalian install dulu, perbaiki permasalahannya. Lalu setelah TeamDB nanti ada beberapa lagi yang harus diperbaiki juga. Kita solve change-nya. Ini loadingnya agak lama ya, karena ini bukan pakai SSD. Ini server Kominfo, cuma pakai harddisk biasa. Karena
ya mungkin pemerintah ya, kita tidak bisa berkomentar tentang pemerintah. Sebenarnya kalau misalkan saya menggarap pembelian server ini, pasti saya akan menginstalkan SSD dan saya akan bikin RAID, karena ini bukan saya mengerjakan projectnya, saya hanya menyetingkan servernya, jadi konfigurasinya bukan buatan saya, jadi harap dimaklum kalau agak loading, agak lelet, itu karena bukan konfigurasi saya. Saya di pemerintah Banjar itu hanya sebagai konsultan plus IT-nya mungkin masuk, jadi saya nggak ikut masalah proyek-proyek pengadaan seperti itu, saya tidak ikut karena saya tidak suka dengan politik, dan saya ingin ketika beli barang saya harga 1 juta, ya saya jual 1 juta. Misalkan dia beli dengan ke saya sekitar harga server dengan 1 juta, ya saya sediakan spek dengan 1 juta. Saya tidak mau bermain di seperti itu, saya realitas saja. Dan ya harap dimaklum ya, karena saya orangnya idealis. Jadi kalau menurut saya suka akan saya kerjakan, kalau saya nggak suka ya nggak saya kerjakan, walaupun itu kata orang untungnya gede, saya nggak peduli itu. Di sini ada chestnya, kita setting chestnya. Ini harddisknya kalau menurut saya ini sekitar 7200 rpm ya, jadi harddisk yang biasa, bukan SAS atau yang 15000 rpm. Dan ini cuma satu harddisk, jadi belum di RAID, nanti mungkin saya bikin satu backup. Lalu kalian klik switch to lead speed, di sini di switch ke lead speed. Kenapa saya banyak bicara? Karena ini tutorial buat orang awam, biar kalian juga belajar tentang server, kalian belajar tentang optimasi, dan saya berharap orang Indonesia semuanya cerdas. Jangan ditiru seperti saya orangnya malas belajar, dan saya itu orangnya malas mengingat. Dan misalkan kalian lebih banyak mengingat ya, jangan seperti saya orangnya biasanya ketika malas mengingat saya catat di notepad, lalu saya kerjakan lagi yang lain, jenuh di sini saya bikin lagi notepad, jenuh lagi. Makanya saya bikin video ini, satu buat catatan pribadi, keduanya buat berbagi kalian. Saya belum ada kepikiran buat monetize, saya benar-benar di sini buat berbagi, cuman karena saya nggak pintar bicara, dan itu ya harap dimaklum karena editingnya masih saya pribadi yang mengerjakan, dan banyak hal-hal yang harus diperbaiki, mungkin dari audionya atau konfigurasinya, nanti saya akan belajar tentang hal itu. Ini lead speed sudah siap digunakan ya, kalian sudah bisa pakai. Dan hal yang paling harus di setting adalah kita pergi ke admin console, dan tadi username admin ya, dan sandinya yang saya buat tadi. Di sini ada konfigurasi yang beberapa yang harus diedit. Contoh di sini PHP 5.4 dan 5.5 itu nggak ada. Jadi kalian harus hapus di konfigurasi server, lalu kalian di eksternal app di sini. Ini ada 54 dan 55, kalian delete saja. Nah, 55 dan 54 kalian delete, dan script handlernya di sini ada 5 dan 54 kalian delete saja, karena memang saya tidak pakai versi PHP itu. Lalu di sini ada ya sudah, ini benar sudah yang error cuma itu aja. Kita pergi ke konfigurasi di sini. Takutnya nanti terjadi serangan dari DDoS ya. Jadi kan di Indonesia itu kan banyak sekali yang orang yang jahil. Nah, untuk mengatasi hal itu kita up ininya sampai 90.000, dan SSL koneksinya kita up sampai 30.000. Jangan 30, kita ambil 90.000 juga. Lalu di sini untuk valid ranknya kita ambil ke 30.000, dan yang lainnya biarkan saja kalian save. Untuk optimasi lainnya kalian enable quick. Ini untuk UDP port 443 ya. Maaf saya nyebutkannya agak berbajilid. Nah, lalu untuk keamanan, sebenarnya ini bisa diinstal keamanan, cuman menurut saya penting nggak penting ya. Di sini bisa pakai owner mat, dan ini symbolic link. Kalian save. Ini takutnya nanti ada, ya nanti saya jelaskan nanti di pembahasan expert aja lah. Itu hanya dasarnya saja di sini. Lalu kalian restart di sini. Kalian restart untuk prosesnya dan klik home lagi. Tara, errornya sudah bersih ya. Oke, itu cara install lead speed, sudah tidak ada error lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf videonya saya buat singkat karena nanti takutnya
bentar lagi pasaran ya, udah bentar lagi siang. Nanti pasti rame jalannya. Saya rumahnya pinggir jalan. Saya Gali Reza, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.